Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Wardana, NIM 612062019-012, Prodi Perbankan Syariah 1. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang ulumul hadis. Yang pertama yaitu sejarah hadis pada masa Rasulullah SAW dan sahabatnya. Yang kedua, pembukuan hadis pada abad kedua Hijriyah, ketiga Hijriyah, keempat Hijriyah, dan keenam Hijriyah sampai sekarang. Dan yang ketiga yaitu pengertian, sejarah, dan cabang-cabang ulumul hadis. Baik, langsung saja, yaitu yang pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada periode ini, hadis hadir sebagai akwal, af'al, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Rasulullah SAW hidup bersama dengan para sahabatnya tanpa penghalang apapun. Mereka selalu berkumpul untuk belajar kepada Nabi Muhammad SAW, baik di masjid, di rumah, di pasar, dalam perjalanan maupun di majelis taklim. Ucapan dan perilaku Nabi Muhammad SAW selalu direkam dan dijadikan sebagai uswah atau suri teladan bagi para sahabat dalam urusan agama dan dunia. Para sahabat menerima hadis Nabi Muhammad SAW secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, misalnya Nabi Muhammad SAW memberikan ceramah, pengajian, khutbah, dan penjelasan terhadap pertanyaan para sahabat. Sedangkan secara tidak langsung yaitu mendengarkan sahabat yang lain atau utusan-utusan, baik utusan yang dikirim Nabi Muhammad SAW ke suatu daerah atau utusan daerah yang datang kepada Nabi. Telah kita ketahui bahwa para sahabat menguasai hadis itu melalui hafalan, tidak melalui tulisan. Karena pada saat itu ada larangan untuk menulis hadis. Larangan tersebut disebabkan karena adanya kekhawatiran bercampur aduknya hadis dengan Al-Quran, atau larangan tersebut dikhususkan bagi orang yang dipercaya hafalannya. Namun ada juga sahabat yang diperbolehkan untuk menulis hadis, yaitu orang yang telah pandai baca tulis dan mereka yang khawatir akan lupa hafalannya. Ada dua jalan sahabat dalam meriwayatkan hadis, yaitu yang pertama, periwayatan lafiziyah atau redaksinya sama dengan yang disampaikan Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu periwayatan maknawi atau maknanya saja. Baik, materi selanjutnya yaitu hadis pada masa sahabat Rasulullah SAW. Pada periode ini disebut zaman kehati-hatian dan penyederhanaan periwayatan. Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai berakhirnya pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW sebelum meninggal telah meninggalkan pesan sebagai pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pada masa Khalifah Abu Bakar, penulisan dan periwayatan dilakukan secara terbatas. Bahkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ada pelarangan untuk memperbanyak periwayatan hadis dengan maksud agar para sahabat mencurahkan perhatiannya kepada Al-Quran dan juga agar masyarakat tidak mudah meriwayatkan hadis. Adapun upaya para sahabat dalam mempelajari hadis yaitu melalui hafalan, tulisan, dan praktik. Sedangkan upaya yang dilakukan para sahabat dalam meriwayatkan hadis yaitu dari mulut ke mulut, periwayatan dengan cara lafiziyah dan manawiyah, dan banyak bersandar kepada ingatan dan hafalan. Baik, materi selanjutnya yaitu pembukuan hadis. Yang pertama yaitu pembukuan hadis pada abad kedua Hijriyah. Pada periode ini disebut sebagai masa penulisan dan pentadwinan atau pembukuan hadis. Periode ini dimulai pada pemerintahan Bani Umayyah angkatan kedua atau mulai Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai abad kedua Hijriyah atau menjelang masa dinasti
Abbasiyah angkatan pertama. Pada masa ini dapat dikatakan sebagai penulisan dan pengkodifikasian hadis karena instruksi dari khalifah dan beberapa hal yang menjadi latar belakang tercetusnya kegiatan tersebut. Adapun latar belakang yang menyebabkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan instruksi untuk mengkodifikasi atau membukukan hadis ialah yang pertama yaitu Al-Quran telah dibukukan dan tersebar luas. Yang kedua, banyak perawi atau penghafal hadis telah meninggal dunia. Yang ketiga yaitu daerah Islam yang semakin luas sehingga peristiwa-peristiwa yang dihadapi juga semakin luas dan kompleks. Dan yang keempat yaitu banyaknya pemalsuan hadis yang semakin mengkhawatirkan. Yang kedua yaitu pembukuan hadis pada abad ketiga Hijriah. Pada periode ini disebut sebagai masa pemurnian, penyihatan, dan penyempurnaan. Periode ini dimulai sejak masa akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah angkatan pertama sampai awal pemerintahan dinasti Abbasiyah angkatan kedua. Pada masa ini, masa mentafsirkan hadis dan menyaringnya. Pada abad ketiga Hijriah ini merupakan puncak usaha pembukuan 250 hadis sesudah kitab-kitab Ibnu Jurayj dan kitab Al-Muwatta'ah. Hampir semua aspek ilmu keislaman berkembang pesat pada abad ini. Adapun karakteristik kodifikasi hadis pada abad ini yang pertama yaitu dalam penyusunan kitab hadis terjadi pemisahan secara jelas antara hadis Rasul dan Al-Quran, perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Yang kedua yaitu dijelaskan kualitas hadis sahih dan dhaif. Dan yang ketiga yaitu terjadi penambahan variasi bentuk kitab hadis yang disusun, yaitu berbentuk musnad, sahih, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pembukuan hadis pada abad ketiga Hijriah. Periode ini terjadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah angkatan kedua. Pada masa ini disebut sebagai masa pemeliharaan, penertiban, penghimpunan, dan penambahan. Pembukuan hadis pada abad keempat yaitu mengumpulkan petikan atau nukilan dari kitab-kitab mutaqaddim. Sejak Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan, kegiatan perkembangan hadis berpindah ke Mesir dan India. Pada masa ini, banyak kepala-kepala pemerintahan yang berkecimpung dalam bidang ilmu hadis. Pada periode ini disebut masa pensyarahan, penghimpunan, pentahrijan, dan pembahasan. Usaha yang dilakukan ulama pada masa ini yaitu menerbitkan buku-buku hadis, menyaring dan menyusun kitab-kitab tahrij dan jami yang umum. Pada masa ini juga disusun kitab Zawaid karya Ibnu Majah. Intinya pada masa ini banyak bermunculan ulama-ulama hadis dengan berbagai karya mereka. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis terdiri atas dua kata yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata ilm yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis menurut para ulama yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun sifat. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan ilmu hadis. Penulisan ilmu hadis dimulai sejak abad kedua Hijriah. Sejarah perkembangan Nabi Muhammad SAW telah ada dasar-dasar ilmu hadis. Namun, pada saat Nabi Muhammad SAW hidup, penulisan dilarang keras karena dikhawatirkan bercampur aduknya Al-Quran dengan hadis. Pada masa sahabat, para sahabat meriwayatkan hadis dengan sangat berhati-hati karena konsentrasi mereka ditujukan kepada Al-Quran yang baru dikodifikasi pada masa Abu Bakar tahap awal dan masa Utsman tahap kedua. Pada masa sahabat, ilmu hadis telah timbul secara lisan. Sesuai dengan perkembangan kodifikasi hadis yang disebut masa kejayaan atau masa keemasan
hadis, yaitu pada abad ketiga Hijriah. Perkembangan ilmu hadis juga berkembang pesat karena perkembangan keduanya secara beriringan. Perkembangan ilmu hadis mencapai puncak kematangan dan berdiri sendiri pada abad keempat Hijriah, yang merupakan penggabungan dan penyempurnaan berbagai ilmu yang ada pada abad-abad sebelumnya yang secara terpisah. Baik, yang ketiga yaitu cabang-cabang ilmu hadis. Adapun cabang-cabang ilmu hadis yang pertama yaitu ilmu rijal al-hadis, ilmu al-jar al-ta'dil, ilmu fanil Muhammad, ilmu muktalif al-hadis, ilmu ilail hadis, ilmu gharibul hadis, ilmu asbab urul al-hadis, dan ilmu mustahala al-hadis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.